Oke, selamat siang menjelang sore ya. Hari ini kita masuk ke pertemuan keempat. Kita melanjutkan dari pertemuan kita yang sebelumnya. Kita sudah membahas tentang apa itu artificial intelligence ya. Jadi di pertemuan keempat kita mengenal tentang algoritma dari genetika ya. Jadi kalau AI sendiri untuk bisa dikatakan bisa lebih cerdas ya. Nah, itu dibutuhkan yang namanya algoritma ya. Jadi ada data, terus ada algoritmanya, nanti terbentuk sebuah model ya. Nah, model itu yang bisa membuat sebuah sistem menjadi cerdas sendiri ya. Hari ini kita mengenal algoritmanya dulu ya. Salah satu yang kita kenal ada yang namanya algoritma genetika sendiri. Ini untuk capaian pembelajar hari ini. Yang pertama ini ya, di sini kalian diminta untuk bisa menjelaskan prinsip dasar dari algoritma genetika sendiri ya. Itu kompetensi dasar yang saya harapkan, yaitu kalian bisa menjelaskan tentang konsep dari machine learning, terus prinsip dasar dan implikasinya ya. Dari capaian ini untuk outline ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ada pengantarnya. Yang pertama kita pengantar dulu, terus kita masuk untuk machine learning, terus kita lihat ya jenis dan model dari pembelajaran sendiri ya. Dan yang terakhir kita masuk untuk mengenal tentang algoritma dari genetika. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya dulu. Seperti kemarin ya, kita sudah bahas kan tentang komputer ya. Kalau kalian tahu, komputer itu awalnya ditemukan sebagai alat digunakan untuk apa? Kalau komputer yang paling pertama, komputer paling pertama, ada yang tahu? Coba silakan kamu jelaskan. Komputer pertama diciptakan fungsinya untuk apa? Komunikasi mungkin. Oke. Komputer paling pertama ya, diciptakan untuk berkomunikasi. Ada yang lain? Awal ditemukannya komputer, fungsinya untuk apa sih? Ada yang bisa tahu? Bagaimana? Menyimpan data. Menyimpan data. Oke, bagus. Komputer dikembangkan untuk menyimpan data. Tapi yang kita paling tahu ya, kalau komputer awal ditemukan digunakan untuk alat hitung kan? Komputer paling pertama ya, kan pasti kalian masih ingat kan? Yang paling pertama komputer ditemukan itu digunakan sebagai alat hitung sendiri ya. Kemudian baru dilanjutkan untuk fungsinya bisa lebih baik ya, diproses untuk sebagai sarana informasi, kemudian ada juga sebagai pengolahan data ya. Nah, dari hal-hal tersebut yang tadi kalian jelaskan, timbullah pertanyaan, komputer apakah hanya bisa digunakan untuk sebagai alat hitung ataukah sebagai pengolahan informasi? Para ahli bertanya, apakah komputer bisa dibuat cerdas atau bisa dibuat dia juga bisa belajar seperti kita? Pertanyaannya dari para ahli, apakah memungkinkan? Setelah dilakukan penelitian, akhirnya ditemukan bahwa ternyata komputer juga bisa cerdas sama seperti manusia juga ya. Jadi ditemukanlah yang namanya artificial intelligence ya, sama seperti yang kita bahas kemarin ya. Jadi komputer tidak hanya sebagai sarana informasi, sarana alat hitung, tetapi sekarang komputer berkembang ya. Dia bisa digunakan sebagai alat yang lebih cerdas. Ataukah kalau dulu itu kan komputer kerjanya lebih banyak ke manusianya ya. Sedangkan sudah adanya AI, sisi manusia tidak lagi terlibat aktif ya. Jadi pengolahan informasi manusia semakin berkurang ya. Dari tadi yang dijelaskan pengolahan informasi. Sekarang manusianya tidak terlalu berkecimpung untuk mengolah informasi tersebut ya. Sedang adanya AI diharapkan bahwa dari AI sendiri atau komputernya yang mengolah informasi ya. Jadi kalau kita lihat ada mesinnya sudah cerdas ya. Jadi tidak lagi diharapkan keterlibatan manusia kalau dulu 100% ya. Dia akan berkurang. Keterlibatan manusia mungkin berkurang ke 50%, 50%-nya lagi ke
komputer sendiri ya. Jadi itu ya, ini konsepnya machine learning ya. Kalau kita lihat, ini ada 3 ya, yang diharapkan dari komputer bisa dikatakan cerdas sendiri ya. Yang pertama, itu adanya komputer bisa kalau kita belajar ya pasti adanya pengalaman ya. Jadi kalau kita lihat, kalian sendiri kan, kalau kita lihat kita dari kecil kan, lebih banyak belajar dari pengalaman dari orang tua kita kan. Jadi orang tua kita seringkali kita mau belajar bicara ya, pasti dituntun dulu kan, dibilang makan, pasti jawabnya makan ya. Itu kan belajar dari pengalaman ya. Begitupun komputer ya, bertindak dia belajar juga dari pengalaman. Kalau komputer belajarnya dari apa? Kalau yang kalian tahu, komputer bisa belajar ya, bisa belajar seperti manusia. Berarti ada informasi, berarti komputer belajarnya dari sebuah informasi ya, atau kalau kita kenal dengan bahasa yang bisa kalian ucapkan ya, belajar dari data ya. Makanya dia untuk adanya pengalaman, komputer itu membutuhkan yang namanya data sendiri ya. Sehingga kalau kita lihat sekarang kan konsep penggunaan data kan semakin lebih dipentingkan ya. Jadi tidak lagi seperti dulu orang data kita disimpan di sembarang tempat, habis itu tidak digunakan lagi ya. Kalau sekarang tidak kan, data semua tuh disimpan di satu tempat, kemudian data terus ditaruh di tempat yang aman supaya apa? Ke depan bisa digunakan ya. Jadi dari berbagai bidang sekarang sudah sadar akan itu ya. Bagaimana pentingnya data itu ya. Jadi kalau kita lihat dulu kan orang mau kaya tuh berarti rata-rata kita lihat kan pengusaha di minyak ya. Kita lihat di Arab tuh kan kalau datang tuh pernah datang ke Indonesia ya, yang Raja Emas tuh badannya semua penuh emas kan, bukan badannya ya, tapi kan dia perhiasan semuanya gitu kan. Nah itu ya, kalau dulu kan itu ya minyak ya, sekarang sudah berubah ya konsepnya ya. Data, siapa yang memiliki data berarti dia bisa lebih mendapatkan keuangannya lebih baik ya. Jadi makanya sekarang data semua itu sangat penting ya. Makanya sekarang kalian lihat ada yang namanya cloud computing ya. Cloud computing dengan media penyimpanan yang besar ya. Kalau kita lihat di arsitektur kan, itu juga berkecimpung sebenarnya adanya data ya. Jadi kalau kalian pernah belajar tentang arsitektur, di situ kan pasti untuk membentuk sebuah gambar pasti membutuhkan data juga kan. Tidak serta-merta gambar itu bisa jadi ya. Kalau kita lihat sederhananya, oh iya, saya masukkan saja garisnya, tapi tidak kan, itu garisnya ada ukurannya ya. Nah, dari ukuran-ukuran itu bisa menimbulkan sebuah pola ruang ya. Kalau kita lihat dari konsep komputernya sederhana ya, tapi dia tidak sesederhana itu di dalam komputer sendiri. Makanya sekarang lebih banyak orang berusaha untuk datanya disimpan dengan aman sehingga tidak terganggu ya. Jangan sampai terganggu atau diambil oleh orang lain sendiri ya. Ini untuk yang penemu pertamanya ada Tom Mitchell ya. Jadi sebuah program dikatakan dapat belajar ya dari pengalaman sehubungan dengan tugas ya, dan pengukuran dari kinerja sendiri. Jadi kalau untuk komputer bisa cerdas ya, atau kita gunakan ada modelnya ya, modelnya sudah bisa bermanfaat ya, itu biasa kita lihat dari kinerjanya sendiri ya. Jadi kalau kita lihat kan komputer juga gitu kan, semakin kita gunakan kinerjanya semakin menurun ya. Semakin data yang kita input ke dalam komputer atau data yang kita simpan dalam komputer sendiri, pasti komputer kita lama-kelamaan kan resource-nya semakin lambat ya. Makanya sekarang kan kita kejar ya, oh iya penyimpanan saya nih harus penyimpanan yang lebih besar. Terus apalagi prosesornya harus prosesor yang lebih terbaik ya, jadi meningkat terus kan. Sampai sekarang kan sudah prosesornya sudah i7 atau i9 kan. Semakin meningkat kan prosesnya semakin, tapi tidak berhenti sampai di situ ya. Kalau kita lihat pasti berkembang terus ke depan ya. Tidak hanya mungkin dia berhenti di sini. Kenapa dia begitu? Karena kan kebutuhan manusia ini kan, manusia semakin hari kebutuhannya semakin meningkat ya. Jadi kalau dulu kita lihat kan konsep komputer hanya untuk alat hitung, kemudian ke media informasi. Kalau sekarang kan sudah lebih berkecimpung, mau visualisasinya lebih bagus. Peningkatan dari komputer pun pasti lebih besar lagi ya. Makanya kalau kalian lihat PC atau laptop sekarang ya, kalian tahu tidak GPU?
GPU. Kalau kalian berkecimpung di dunia desain itu pasti tahu tuh. Mau beli laptop, perhatikan GPU saya sudah baik atau tidak ya. Jangan kalian lihat, oh prosesor saya sudah i9, tapi ternyata GPU kalian GPU yang masih menggunakan Intel. Nah, waktu kalian gunakan pasti performanya tidak sama dengan GPU yang sekarang paling terbaik. Ada yang tahu? RTX ya, Nvidia ya. Kan itu meningkat terus ya. Nah, kalian harus sadari itu sehingga apa? Waktu memanfaatkan laptop atau PC atau itu, kalian lihat juga, oh ternyata untuk ke depan saya bisa pakai ke 10 tahun ya. Saya lihat juga, oh saya GPU-nya harus GPU yang terbaru sekarang apa? GeForce RTX ya. Dia kan tingkat 50, 60, 4 itu ya. Perhatikan baik-baik itu ya. Kalau kalian mau lihat tuh, kalian tinggal masuk ke Google Task, ke Task Manager kalian lah. Dilihat ya. Kalau kita lihat bisa tidak di sini ya. Biasa saya masuk Ctrl Alt Delete. Kalian tidak ya? Lihat dari performance-nya ya. Dipastikan ya. Nah, kalian lihat ini ya. Nah, ini penting juga ya. Di dalam proses komputer juga kalian harus perhatikan ya. Yang paling bagus, nah ini. Kalau ini kan Nvidia-nya tidak berfungsi ya. Nanti kalau kalian lihat, kalau Nvidia kalian berfungsi sama seperti ini ya, ada grafiknya jalan ya. Berarti itu ada proses yang terjadi di situ ya. Jadi kalian bisa perhatikan, begitupun ini ya. Nah, ini tidak diaktifkan GPU-nya ya. Berarti proses di laptop saya GPU-nya tidak aktif juga ya. Nah, waktu kalian menggunakan aplikasi juga kalian perhatikan itu ya. AI pun berkembang karena ini ya. Ada yang nama GPU dan ada yang namanya cloud computing ya. Jadi data sekarang yang dulu hanya kita kenal dari megabyte, sekarang ke gigabyte, naik ke terabyte, terus sampai ke petabyte, itu sudah meningkat ya. Nah, kebutuhan CPU, kebutuhan apapun, makanya kalian lihat ya, dari hard disk sekarang sudah ada SSD sendiri ya. Jadi itu ya, itu sedikit ya kita mengingat dari materi-materi kita yang kemarin kembali. Kita lanjut ya. Kalau ini konsepnya ya, antara konsep programming ya sebelum adanya AI ya, atau lebih ke dalamnya ke machine learning ya. Konsep dulu manusia, yang sisi manusianya sudah disiapkan data, programnya manusia yang kerja ya, baik program prosesnya juga manusia kerja ya. Komputer hanya menyampaikan outputnya ya. Kalau kalian lihat kan sistem informasi ya, sistem informasi gitu kan. Data, proses kalian input data, komputer hanya menyampaikan tampilannya saja kan. Kalau tidak ada machine learning atau AI sendiri, manusianya tidak lagi berkecimpung terlalu banyak kan. Jadi sisi manusianya menyediakan datanya, terus disiapkan outputnya. Oh, outputnya saya mau sediakan output yang seperti apa, atau mau ditampilkan dalam bentuk grafik, mau ditampilkan dalam bentuk visualisasi. Sekarang itu ya, jadi kita hanya menyiapkan itu data dan outputnya. Nanti kita siapkan data, bangun algoritmanya ya, bangun algoritma, nanti terbentuk sebuah model tuh. Kalau konsep ruang saya tidak apa ya, tapi kalau konsep ruang juga adanya sebuah model ya. Nah, dari model tersebut tuh yang nanti disimpan di dalam komputer, akan lakukan aktivitasnya, bekerja aktif di situ. Kemudian kita hanya menerima outputnya ya, data yang kita sudah dihasilkan, outputnya berhasil. Data itu yang menimbulkan yang namanya pengalaman sendiri ya. Jadi ini ya, ini machine learning sendiri ya. Machine learning adalah cabang dari kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer untuk ini dua konsep, belajar dari data dan pengalaman sendiri kan tadi ya. Jadi ada data, dari data tersebut menimbulkan namanya pengalaman ya. Dari pengalaman tersebut ke depan prosesnya dia akan belajar terus ya. Sepertinya jadi kalau kita mau lakukan contohnya mau prediksi tentang keuangan kita ke depan. Berarti data kita siapkan, data keuangan kita sebelumnya ya. Data keuangan kita sebelumnya kita sudah siapkan. Kita siapkan algoritmanya, bangun modelnya ya. Setelah modelnya terbentuk, nah itu masukkan ke dalam komputer, dia akan proses ya. Dia belajar, kemudian dia sediakan. Oh iya, ke depan keuangan kalian akan semakin membaik ya, atau keuangan kalian semakin menurun ya. Jadi itu kalau kita lihat sini ya, itu konsep luasnya machine learning ini ya, AI sendiri. Nah, untuk AI dapat cerdas ada yang namanya machine learning ya, atau pembelajaran mesin sendiri ya. Kemudian ada juga yang namanya deep learning.
Deep learning dan machine learning ini konsepnya sama ya, tetapi bedanya hal kinerja tadi ya. Untuk kinerja lebih baik itu ada pada deep learning sendiri. Nah ini untuk ini ada komponen-komponen dari machine learning sendiri ya. Komponen machine learning untuk menghasilkan sebuah sistem yang tadi ya, sistem cerdas berarti kan. Jadi itu harus adanya data. Terus dari data kita membutuhkan yang namanya algoritmanya ya. Kita menentukan algoritmanya sendiri. Nah, dari kedua itu terbangun sebuah model ya. Sebuah model atau sebuah konsep yang bisa kita gunakan itu ya. Hasil akhirnya kalian mau gunakan untuk apa? Mau diprediksi ataukah mau kalian lakukan yang namanya klasifikasi sendiri ya. Kalau ini konsepnya sederhana, jadi analisis, pengumpulan, terus melakukan pelatihan, lalu kalian membuat hasil untuk memprediksinya. Nah ini jenisnya. Jenisnya ada 3 ya. Ada yang namanya unsupervised ya. Unsupervised untuk pembelajaran tidak terawasi ya. Unsupervised learning ya. Dan juga ada supervised learning. Bedanya di sini kalau kita lihat unsupervised ya, itu pembelajaran yang tidak terawasi, maksudnya kalian diberikan materi ya. Kalian diberikan materi, kalian belajar sendiri tuh, dosennya tidak ada. Nah itu konsep dari unsupervised sendiri ya. Sedangkan supervised learning ada dosennya, materi pun kalian berikan ya. Jadi dosennya mengajar kembali ke kalian ya. Yang terakhir ada yang namanya reinforcement learning sendiri ya. 3 konsep ini yang ada di dalam machine learning ya, untuk membuat komputer itu menjadi cerdas kembali ya. Oke, sampai di sini. Sebelum lanjut, ada pertanyaan dulu? Dari kalian ada yang belum bertanya? Paham? Pahamnya yang pasti supaya waktu saya lanjut juga kan tidak ragu-ragu lagi ya. Jadi ini ya, tadi kita bahas ya, untuk apa? Untuk sistem bisa jadi cerdas ya. Ada yang namanya kita membutuhkan namanya algoritma ya. Itu kita lihat pengaruh algoritma terhadap pembelajaran mesin ya. Di situ ada keberhasilan sistem pembelajaran mesin juga tergantung pada algoritmanya kembali ya. Dia di situ ada algoritma mengontrol pencarian untuk menemukan, membangun struktur dari pengetahuannya sendiri ya. Jadi kalau kita lihat berarti kan kita sudah pelajari kemarin kan bahwa mesin ternyata bisa cerdas juga ya. Jadi bisa diberikan pengetahuan. Jadi tidak hanya dia meniru dari manusia sendiri ya. Jadi banyak sekarang konsep algoritma itu dia tidak hanya meniru kecerdasan dari manusia kembali, tetapi dari hewan pun kalian yakin hewan cerdas atau tidak? Coba kalau gitu, kalau kalian tidak ada saya yang bertanya ya. Kalau semut hitam ya, semut hitam itu cerdas atau tidak? Kecerdasan dari semut hitam itu kalian bisa contohkan? Coba, ada? Semut hitam. Kalau kalian lihat, kalian kan sudah biasa lihat semut hitam tuh. Kenapa kok ada algoritma yang menggunakan kecerdasan dari semut? Ada? Bagaimana? Contoh dari apa? Kerjasama contoh dari pengalaman semut itu adalah kerjasama dalam ingin mencari makan, saling menolong dan yang lain-lainnya. Itu kita bisa mencontohkannya dari situ. Oke, luar biasa ya. Kita beri aplaus untuk Rilen ya. Jadi itu ya, ternyata semut juga cerdas ya. Kalau kalian lihat kan mereka di dalam mencari makan tuh kan tidak dalam tidak menyebar ya, tapi berkelompok, terus teratur ya, teratur. Baru mereka menyiapkan untuk makanan mereka untuk di musim dingin ya, kalau tidak di musim hujan tuh kan. Nah itu begitu ya, kecerdasan pun diambil dari semut sendiri ya, bagaimana koloni semut tuh bertahan hidup juga gitu ya. Nah ini untuk hari ini ya, kita masuk ya, yang kita kenal tentang algoritma genetika sendiri ya.
Jadi kalau kita lihat ini perkembangan dari algoritma ya. Jadi kalau algoritma dia tidak terinspirasi dari kecerdasan manusia sendiri ya. Tetapi kita lihat itu juga di konsep itu ada ANN ya, konsep saraf manusia ya. Mereka membangun untuk sistem cerdas, algoritmanya dibuat sama seperti saraf manusia ya. Jadi kalau kita lihat saraf manusia itu, kalian pernah lihat tidak gambar otak? Kan sarafnya luar biasa ya. Untuk penerima informasi ada macam-macam juga di situ ya. Itu juga ditiru ya, bagaimana manusia menerima konsep informasi, diolah, terus dijadikan pengalaman untuk media pembelajaran kembali ya. Kemudian ada lagi baru keluar di situ ya, yang namanya genetik algoritma sendiri ya. Kemudian itu ada leaping frog algoritma, kecerdasan dari katak sendiri. Kemudian ant koloni ya, koloni dari semut ya. Lanjut itu diketemukan lagi ada particle swarm optimization sendiri ya. Itu kalau particle swarm itu dia melihat kecerdasan dari burung yang di dalam melakukan transmigrasi. Kalau ada burung dan ikan-ikan tertentu kan mereka transformasi dalam berkelompok ya. Kalau ikan salmon gitu kan, mereka transmigrasi itu kan dalam bentuk berkelompok sendiri ya. Tapi mereka sudah tahu tujuan mereka mau kemana ya. Jadi tadi kebanyakan kecerdasan ini yang ditiru ya, dibawa sehingga dibawa dibentuk algoritmanya. Kemudian dari data tersebut mereka akan melakukan yang namanya kinerjanya ya tadi ya, untuk membuat sebuah sistem bisa lebih cerdas kembali ya. Kita masuk ya. Kalau ini kita lihat ya, ini tadi ya, kalau ANN itu dia meniru untuk saraf manusia. Sedangkan ini ya, GA ya, kalau biasa bahasa kerennya kan GA ya, genetik algoritma ya. Kalau genetik algoritma dia menirukan mekanisme dari evolusi makhluk hidup ya. Jadi kalau kalian dari sini, kalian ada tidak yang dari waktu di SMA ya, jurusannya IPA, ada tidak? Ada? Tahu kan konsep evolusi dari makhluk hidup ya? Gitu ya. Itu konsep evolusi dari makhluk hidup saja yang digunakan untuk membentuk sebuah algoritma ya, yang namanya algoritma genetika sendiri. Jadi dia melihat ya, kalau kita lihat kan konsep evolusi makhluk hidup itu kan, makhluk hidup kalau mau bertahan di lingkungannya ya, pasti contohnya ada 5 makhluk hidup di situ kan. Makhluk hidup yang paling dominan pasti yang bisa lebih bertahan lebih baik daripada makhluk hidup yang kurang dominan ya, baik dari sumber daya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita badannya kecil, di dalam ada orang yang badannya besar, pasti kita yang paling bertahan yang badannya besar juga ya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan ya, kalau yang badannya kecil belajar kungfu juga pasti memungkinkan untuk dia bertahan kan? Iya kan? Nah itu pun yang dipelajari ya. Jadi kalau genetika gitu ya, jadi tidak serta-merta dia badannya besar, dia bisa lebih bertahan hidup daripada yang badannya kecil ya. Tapi kalau badannya kecil sudah ditambah dengan dia berlatih, dia mungkin ilmu kungfu ya. Kalau kita lihat kan Jet Li gitu kan. Jet Li kan seringkali kan dia lawannya bukan kecil ya. Kalau kalian nonton tidak? Kalian kenal Jet Li tidak? Kenal ya? Dia lawannya bukan kecil kan? Lawannya pasti kan badannya besar ya. Baru dia fight-nya gitu ya. Jadi katanya jadinya dia lebih kuat ya. Nah ini ya. Kalau ini problemnya ya. Nah, GA sendiri ada, kalau kita lihat semua algoritma itu untuk algoritma ya, tidak semua algoritma itu cocok untuk semua masalah ya. Jadi sudah dibagi-bagi gitu ya, di klaster ya. Kalau GA itu cocok untuk masalah yang seperti apa, di situ kita lihat GA dia mengenali pola, mengenali gambar, terus mengenali gerakan, biasa digunakan untuk menangani permasalahan-permasalahan seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat pengenalan pola itu, kalian lihat tuh konsep tilang online ya. Ya dia mengenali pola ya, pola dari DH kalian kan. Nah, DH kalian berapa dikenali, terus diberikan informasi, datanya sudah ada kan. Dibawa informasi, tiba-tiba saja sudah ada informasi masuk ke handphone kalian. Mungkin di Kupang belum, di sini belum ya, untuk sistem itu kan. Nah ini, sedangkan GA itu ada di situ ya, dia menangani yang namanya knapsack dan timetabling ya. Kalau knapsack, permasalahan knapsack itu seperti masalahnya kalian ada tas, terus di depan kalian tuh ada 3 benda. Kalian ternyata 3 benda tuh kalian mau bawa, tapi dari hasil tas kalian hanya bisa isi 1 benda saja. Nah itu kalian harus perhatikan benda mana yang paling penting ya,
atau benda mana yang paling bermanfaat untuk kalian sendiri ya. Nah itu masalah-masalah dari GA sendiri. Ini ya, kalau konsep biologinya seperti ini ya. Kalau kita lihat konsep biologi ada sel di dalamnya ada kromosom ya terbentuk ya. Terus dari kromosom itu terdapat DNA. Yang dari DNA itu tersusun dari gennya sendiri ya. Ini ya. Kalau kita lihat sini ya, kromosom itu representasinya di biologi sebagai individu, sedangkan di GA sendiri representasinya sebagai solusi ya. Jadi kalau permasalahan itu paling tepat kalau adanya solusi kembali kan. Dengan ada solusi berarti kita bisa membantu untuk memecahkan masalah tersebut ya. Terus ada namanya gen. Kalau gen itu dia bagian penyusun individu, sedangkan di GA-nya dia bagian untuk menyusun solusinya kembali. Kalau kita lihat ini ya. Jadi itu ada populasinya di dalamnya ada kromosom ya. Di kromosom itu tersusun oleh gen ya. Jadi kalau kita lihat populasi itu ya kumpulan solusinya. Kromosom itu ada 4 solusi di situ ya. Nah 4 solusi itu tersusun dari gen yang 0000 atau 1111 itu ya. Nah ini ada contoh. Ini permasalahan tadi kita bilang ya, knapsack ya. Jadi kita lihat di sini. Ada 4 tas nih. Ini profit ya atau keuntungan ya. Ada yang tas pertama keuntungannya $25 dengan dia mendapatkan itu isiannya 10 kg ya. Kemudian kedua ada $15 5 kg dan yang terakhir itu $5 dan $2 kg sendiri. Nah itu situasinya di sini diberikan 4 kotak dengan profit dalam dolar ya dan berat dalam kilogram. Kalian perhatikan di atas ya. Tentukan kotak mana yang harus diambil ya. Kotak mana yang harus diambil maksimal 1 kali pengambilan untuk tiap jenis kotak ya, untuk tiap jenis kotak sehingga kotak-kotak tersebut memberikan profit maksimum ya. Jadi kinerjanya lebih optimal ya, profit dengan kendala total berat kotak yang diambil tidak boleh melebihi dari 15 kg. Ini solusinya, ada 3 solusi ini. Nah, menurut kalian dari 3 solusi ini mana solusi yang paling baik? Dari 3 solusi ini solusi semua baik, tapi menurut kalian solusi yang paling baik, yang paling optimal? Coba siapa? Kalau berhasil pasti ada tambahan nilainya ya. Silakan. Ada? Dijawab saja. Yang berapa? Bagaimana? Dari Putri atau namanya siapa? Inka, Elga. Solusi keberapa? Silakan Elga. Didekatkan mic itu. Solusi keberapa? Yang mana? Ah itu ada itu kan yang satu tuh berarti dia ambil kotak itu 1 kali ya. Nah itu kotak yang ketiga yang diambil tuh ditunjukkan. Jadi satu tuh kotak ketiga yang solusi pertama ya, kotak ketiga, terus kotak kedua, kotak kedua, kotak ketiga, kotak keempat ya. Itu solusi pertama, dia mengambil itu 3 kotak ya. Solusi kedua itu ya, dia mengambil kotak pertama dan kotak keempat ya. Sedangkan solusi ketiga dia mengambil kotak pertama dan kotak kedua kembali. Oke, solusi ketiga, alasannya? Dia sama kayak solusi pertama tapi dia ini keuntungan yang besar. Oke, beri aplaus untuk Elga ya. Jadi itu ya, kalau kita lihat gitu ya, untuk dari solusinya kan semuanya solusi baik ya. Tapi kalau yang optimalnya berdasarkan case kita ya, berarti solusi ketiga yang paling baik ya. Karena apa? Dia hanya ambil 2 kotak ya, tapi keuntungannya sudah ada 15 kg dengan profitnya juga ada 40 dolar. Kotak pertama solusi pertama pun baik ya, tetapi kan dia tidak terlalu optimal karena kotak yang diambil terlalu banyak sendiri ya. Nah ini sama. Jadi kita lihat ini ya, ini ada gen, ada
kromosom sendiri. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Silakan. Ada pertanyaan? Jangan takut-takut ya. Silakan bertanya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan nanti kalian boleh bertanya lewat media sosial juga boleh ya, lewat chat juga boleh. Jadi pertemuan kita sampai di sini, tapi ini ya, ini ada tugas untuk kalian ya. Jadi ini kita lihat ya, ada berbagai itu ya, dari individu untuk konsepnya ya, itu ada dari konsep biologinya ini ya, konsep biologi. Sedangkan konsep untuk ini digunakan juga ya di dalam GS sendiri ya. Jadi yang digunakan di GS ini ada individu, populasi, generasinya. Tugas kalian membuat untuk laporannya ya. Nanti saya kirimkan lewat LMS kita kan ada kan? Saya kirim lewat LMS kita. Nanti saya jelaskan di situ. Kalian kalau ada yang tidak paham silakan bertanya langsung ya. Silakan bertanya melalui chat ya. Oke. Untuk ini sedikit rangkuman bahwa algoritma genetika adalah teknik pencarian didasarkan pada prinsip evolusi seleksi alam dan genetika ya. Sedangkan dia memanfaatkan proses seleksi alamiah yang dikenal dengan proses evolusi sendiri yang tadi ya. Jadi dia menggunakan proses evolusi untuk memecahkan sebuah permasalahan ya. Yang konsep evolusi itu yang dibawa ke dalam konsep dari algoritma genetika kembali ya. Algoritma genetika digunakan untuk memecahkan masalah dan pemodelan pada berbagai domain ya, dari bisnis, optimasi, pengambilan otomatisasi dan model ekonomi ya, serta interaksi antara evolusi dan pembelajaran kemarin. Oke, pertemuan kita sampai di sini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya lagi. Terima kasih ya.